Oke, halo semuanya. Beberapa hari ke belakang gue lagi cobain ini nih, TWS terbaru dari Rexus, namanya adalah Rexus FX6. Ini TWS baru rilis, gue nggak tahu hari ini apa kemarin ya, soalnya gue masih nggak tahu video ini tayangnya tanggal 17 apa 18, pokoknya ya TWS ini masih baru banget rilis. Tapi ya biasa Kang Review dikirimin duluan buat dicoba-cobain. So, ini TWS harganya terjangkau banget, dia ini dijual di 150 ribuan aja, kayak biasa link pembeliannya gue simpan di deskripsi di bawah. Buat harga 150 ribuan, si Rexus FX6 ini benar-benar bisa kasih impresi yang bagus banget dari segi desain. Kayak yang kalian lihat ini desainnya benar-benar cakep banget sih. Ini kalau dipakai driver yang kelasnya itu di atasnya dan dijual dengan harga let's say 200 ribu ke atas masih cocok sih. Maksudnya ya bentuknya secakep itu. Dibuat triton ala-ala kayak gini dan di bagian atasnya itu transparan. Mana warnanya cakep pula, ini namanya coffee beige. Dia ini ada 3 varian warna lain yaitu black, white, sama pink. Ini warnanya tuh bener-bener ngingetin gue sama Rexus Olden. Kalau dijejerin tuh nuansanya bener-bener mirip banget. Nuansa warnanya doang ya, bukan desainnya. Karena desainnya si FX6 ini nggak yang retro-retro gimana. TWS lagi nggak ada yang retro kayaknya. Cuma emang nih ya, karena dia di bagian atas ini pakai gloss finish, jadi ya kalau ada lecet-lecet halus tuh kelihatan banget. Beda cerita kalau body part lainnya yang finishingnya itu doff, yang mana doff ini biasanya kalau ada baret-baret halus nggak terlalu kelihatan. Dan jangan lupa kalau si Rexus FX6 ini harganya cuma 150 ribuan aja, jadi dari segi build quality yang sifatnya itu detail-detail kayak misalkan potongan plastiknya ya emang belum serapih itu. Tapi gue bisa appreciate banget karena di sini plastiknya itu bener-bener kerasa solid. Kalau dipencet-pencet tuh sama sekali nggak ada flex, bener-bener kerasa rigid. Kecuali di bagian atas tutupnya aja nih, ini kalau dipencet-pencet ya masih ngeflex karena emang wajar sih dia cuma selembar doang. Mekanisme buka tutupnya juga ini biasa aja, dia engselnya bukan yang resistensnya itu konsisten banget. Soalnya pas posisi full kebuka kayak gini ya, terus dimainin dikit ini tuh kayak terlalu ngelus gitu, baru deh setelah sekitaran 70 derajat kali dia mulai kerasa ada resisten dari si pernya. Tapi overall dari segi per dan gripnya ini udah oke banget sih, soalnya ini TWS bisa dibuka tutup pakai satu tangan kayak gini doang. Ya buat sisanya standar charging case, dia di bagian depan sini ada indikator buat baterainya yang udah bagus banget karena nggak bleeding. Terus di bagian bawah sini standar ada port USB-C buat ngecas, di belakang ada tulisan-tulisan dan ya udah gitu doang, nggak ada tombol tambahan atau sesuatu apapun. Nah kalau buat batsnya sendiri dia bentukannya yang modelan kayak gini yang ada tangkainya. Warnanya juga ini cakep banget ngikutin sama bagian tengah dari si charging case-nya. Dia ini modelan in-ear ya, jadi ada ear tips-nya kayak gini yang warnanya senada juga. Ini ear tips-nya kita dapat 2 size yang beda lagi di kelengkapannya, selain ada USB-C juga kayak biasa buat ngecas. Balik ke buds-nya, ini buds-nya juga udah support touch control by the way, standar sih buat nyalamatin manual, angkat tutup telepon, next press, adjust volume, sama bisa juga buat nyalamatin ANC-nya. Yes, ini TWS udah ada ANC-nya, tapi ANC-nya ini cuma ada 2 mode, jadi cuma ada ANC off dan juga ANC on. Dan gue sering banget nggak tahu lagi ada di posisi yang mana, soalnya dia ini cuma ngeluarin prompt nada doang, nggak ada mbak-mbak yang ngomong ya. Dan masalahnya ini perbedaan antara ANC on sama ANC off tuh nggak terlalu beda jauh. Jadi ya anggap aja si ANC-nya ini bonus lah, gue juga nggak expect yang gimana-gimana karena emang harganya terjangkau banget. Sebenarnya sih ya, ini dia passive visualization-nya tuh udah bagus banget. Jadi kalau kita pakai di ambient yang nggak terlalu berisik ya, itu udah bisa ngeblok suara sekitar dengan bagus. Soalnya ya dia ini in-ear kan, jadi dia dicolok ke kuping. Walaupun emang TWS tuh nozzle-nya pendek-pendek, nggak bisa se-deep fit IM. Tapi ini udah termasuk oke banget kok. Lagi-lagi kalau ambientnya itu nggak terlalu berisik, dia udah bisa ngeblok suara dengan bagus. Passive visualization-nya udah termasuk oke. Dan gue juga suka sama fittingnya si FX6 ini. Dia ini enteng, gripnya bagus, nggak ada bagian yang tajam-tajam, dan size-nya tuh normal. Maksudnya nggak yang bulky sama sekali. Jadi ini sekalinya udah plak nempel di kuping ya udah bisa anteng berlama-lama tanpa kerasa pegel. Gue juga udah sempat pakai ini TWS buat olahraga tipis-tipis, hasilnya oke banget karena ya dia nggak gampang jatuh sama sekali. Cuma kalau dipakai buat olahraga yang agak berat-berat ya kayaknya mesti agak hati-hati, soalnya ini TWS setahu gue belum ada sertifikasi IPX kayak gitu-gitu ya yang water resist dan segala macamnya. Jadi kalau kena keringet yang terlalu berlebihan agak-agak ngeri-ngeri sedap.
Oke, terus dua hal lagi sebelum gua bahas ke suaranya ya. Yang pertama itu soal battery life. Ini klaimnya sih kalau NC-nya mati dia bisa tahan sampai 6,5 jam, tapi kalau NC-nya nyala itu bisa tahan sampai 5,5 jam. Kedua, buat kualitas mikrofonnya kayak gini. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, cek cek cek. Ini adalah kualitas suara dari mikrofonnya Rexus FX6. Oke, sekarang gue coba buat bahas suaranya ya. Jadi si Rexus FX6 ini sebenarnya secara garis besar itu suaranya masih mirip-mirip kayak TWS budget pada umumnya, khususnya TWS dari Rexus ya. Yang mana mostly itu lumayan bass heavy. Tapi sebenarnya si FX6 ini nggak sampai segede itu. Maksudnya kalau kayak dibandingin sama FX5 aja ya, FX5 itu lebih bassy daripada si FX6 ini. Dia si FX6 ini juga bassnya bukan tipikal bass yang speedy, jadi buat bass yang cepet tuh bakalan kerasa blurry karena emang speednya tuh nggak kekejar, makanya dia ini lebih masuk ke musik-musik yang bassnya cenderung lambat. Buat detail mid bassnya ini lumayan aja, apalagi buat budget segini masih tergolong ada bodinya lah. Cuma sayangnya ini lower midnya tuh ketebelan, jadi ada kesan muddy. Nggak parah sih, cuma tetap aja ada feel muddy-nya di sini. Dia positioning midnya juga agak mundur by the way, jadi agak-agak V-shape gitu feelnya. Buat clarity-nya ini cukupan aja. Buat artikulasi vokal agak kurang dikit karena ada feel muddy tadi. Dan buat not weight ini sebenarnya kalau main musik-musik yang nggak terlalu rame itu lumayan kedengeran jelas, lumayan tegas. Tapi sekalinya dipakein buat musik-musik yang agak-agak rame itu terkesan blurry dan agak nyampur. Jadi kesannya tuh ya not weightnya nggak terlalu tebel atau nggak terlalu jelas. Kalau buat treble ini sangat amat aman sekali. Dia nggak extend, nggak piercing, tapi ya clarity sama detailnya standar aja. Emang kayak biasa sih TWS budget kayak gini nggak dituning supaya dapat treble yang garang karena khawatir bikin piercing ataupun fatigue. Selain dari faktor ya setahu gue emang butuh driver agak-agak mahal juga sih supaya dapat extension yang bagus tanpa bikin piercing atau nyelekit. Yang gue suka sih di sini dia buat di harga segini punya stereo imaging yang lumayan bagus. Dia kanan kirinya tuh benar-benar kepisah dengan rapi, senternya juga lumayan presisi. Walaupun emang masih belum diimbangi sama let's say separasi yang wah. Tapi lagi-lagi buat di harga segini stereo imaging yang rapi aja udah bisa bikin enjoy musikan. Kalau buat soundstage bisa dibilang standar aja sih karena dia TWS, dia in-ear, dia budget juga. Jadi ya nggak luas-luas amat, lebih ke pas ada di posisi kuping aja. So paling itu aja sih dikit impresi dari gue soal Rexus FX6 ini. Overall buat di harganya, misal mau kalian pakai buat daily pun menurut gue ini udah cukup banget. Khususnya buat yang sifatnya itu dengerin musik yang nemenin gitu sambil melakukan aktivitas macam-macam. Fittingnya nyaman banget, suaranya juga udah cukup oke, mana dia nggak berat pula. Gue mainin di HP aja cuman pakai volume 20%-an itu udah cukup banget. Atau ini TWS juga menurut gue oke banget kalau mau kalian jadiin buat hadiah karena lagi-lagi bentuknya tuh menarik banget. Ini tuh emang jadi TWS Rexus yang paling ganteng sih. Gue udah nyobain dari FX2, FX3, FX4 sampai ke FX5 dan menurut gue yang paling ganteng yang bentuknya paling menarik tuh si FX6 ini. Dan sebenarnya dari segi suara juga si FX6 ini yang paling oke sih dibandingin sama TWS Rexus yang sebelum-sebelumnya. So, paling itu aja sih. Sampai sini aja videonya. Thank you udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.